Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Randy Firmansyah dari kelas 12 RPLC nomor absen 28. Di sini saya akan menjelaskan apa sih DBMS, DDL, dan DML itu. DBMS, DDL, dan DML. Yang pertama, pengertian DBMS. DBMS adalah suatu sistem atau software yang dirancang khusus untuk mengelola suatu database dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta oleh banyak pengguna. Selanjutnya, contoh DBMS. Yang pertama yaitu ada MySQL. MySQL ini banyak digunakan karena memang tersedia secara gratis, sehingga aplikasi ini cocok digunakan untuk bisnis-bisnis yang sedang berkembang. Meskipun tidak berbayar, namun tingkat keamanannya cukup baik dengan kecepatan akses data yang selalu stabil. Yang kedua ada Oracle. Jika Anda menginginkan perangkat lunak DBMS yang bagus dan berbayar, bisa memilih software Oracle. Perangkat ini memiliki beragam fitur yang dapat memenuhi tuntutan fleksibilitas perusahaan besar. Bahkan, perangkat ini juga memiliki pemrosesan transaksi dengan performa yang sangat tinggi. Selanjutnya yang ketiga, Microsoft SQL Server. Selain Oracle, perangkat lunak DBMS ini juga cocok diaplikasikan pada sistem jaringan komputer perusahaan-perusahaan besar karena memiliki kemampuan mengelola data yang besar. Microsoft SQL Server memiliki sistem pengamanan data yang baik dan memiliki fitur backup, recovery, dan rollback data. Namun sayangnya perangkat ini hanya bisa dijalankan pada OS Windows saja. Yang terakhir yaitu Firebird. Firebird ini merupakan sistem manajemen basis data yang relasional. Firebird ini menawarkan fitur yang sesuai dengan standar SQI 2003 dan ANSI SQL 99 serta dapat bekerja pada OS Windows atau Linux. Pengertian SAM. SAM adalah sebuah paket perangkat lunak atau software komputer yang sistem penamaannya diambil dari akronim kata Apache, MySQL, atau MariaDB, PHP, dan Perl. Sementara imbuhan huruf X yang terdapat pada awal kata berasal dari istilah cross-platform sebagai simbol bahwa aplikasi ini bisa dijalankan di 4 sistem operasi berbeda seperti OS Linux, OS Windows, macOS, dan juga Solaris. Selanjutnya, cara install SAM di laptop atau PC. Cara yang pertama yaitu Anda harus menyiapkan file SAM terlebih dahulu dengan cara mengunduh lewat link berikut ini. Kemudian, SAM ini bersifat gratis dan tidak perlu mengeluarkan biaya lisensi sepeser pun. Yang kedua, setelah file berhasil didownload dengan sempurna, langkah selanjutnya adalah menyiapkan space atau ruang hard disk di laptop atau komputer dengan minimal masih menyisakan ROM sebesar 1 GB. Gunanya yaitu untuk menampung gambar, teks, video, dan dokumen website. Yang ketiga, jalankan file exam Windows x64.3.9.0 installer atau versi lainnya dengan lebih mutakhir. Yang keempat, akan ada jendela baru yang terbuka sebagai indikasi dimulainya proses instalasi. Pada proses ini, Anda akan diminta untuk memilih bahasa Indonesia atau English. Pilih saja yang bahasa Indonesia, kemudian klik next. Yang kelima, setelah itu Anda akan diminta untuk memilih komponen yang akan Anda gunakan. Standar untuk server web berbasis CMS WordPress menggunakan MySQL, FileZilla, FTP Server, dan Apache. Sedangkan dari bahasa pemrograman bisa menceklis pilihan yaitu PHP-MyAdmin, PHP, dan Perl, kemudian klik next. Langkah yang keenam. Pada tahap ini, kita diminta untuk memilih lokasi file SAM yang akan diinstal. Gunakan saja pengaturan default lalu klik next lalu install. Yang ketujuh, tunggu beberapa menit sampai proses instalasi SAM selesai yang ditandai dengan bar progress seluruhnya berubah menjadi warna hijau. Langkah yang ke-8 yaitu Anda sudah bisa menjalankan program SAM di laptop atau PC Windows
untuk membuat website secara offline menggunakan localhost. Selanjutnya yaitu cara akses MySQL dengan localhost. Yang pertama, melakukan instalasi XAMPP. XAMPP dapat diperoleh secara gratis baik untuk sistem operasi Windows, Linux, ataupun OS X. Anda dapat melakukan download di http www.apachefriends.org, download.html. Pilih versi SAM yang sesuai dengan versi PHP kamu. Untuk lokasi instalasi biasanya ada di local disk C. Selanjutnya, cara yang kedua, mengaktifkan SAM. Untuk mengaktifkan SAM, silakan klik 2 kali pada logo SAM yang telah terinstall. Anda akan menemukan beberapa modul yang terinstall pada SAM. Untuk membangun sebuah website, diperlukan Apache sebagai web server dan MySQL untuk database-nya. Maka dari itu, silakan klik Start pada Apache dan klik Start pada MySQL. Tunggu hingga service berjalan, biasanya terdapat tulisan running. Yang ketiga, mengakses localhost. Cara membuat database MySQL localhost PHP sama admin SAM sudah dapat dilakukan. Sekarang saatnya mengakses localhost. Silakan buka web browser lalu ketik localhost, maka akan muncul gambar berikut. Itu artinya proses instalasi SAM berjalan dengan sukses. Selanjutnya, cara akses MySQL dengan CMD. Yang pertama yaitu silakan klik Start, Accessories atau Command Prompt, atau bisa dengan Windows R, kemudian klik CMD. Maka akan tampil seperti gambar di bawah ini. Kemudian cara yang kedua yaitu ketikkan perintah seperti gambar di bawah ini. Yaitu yang pertama ketikkan cd spasi SAM, kemudian ketikkan lagi cd bin lalu enter, kemudian ketikkan lagi MySQL d.exe, maka akan keluar seperti pada tampilan berikut ini. Yang ketiga yaitu ketikkan show database untuk melihat semua list pada database. Yang keempat yaitu ketikkan use nama underscore database, contohnya yaitu seperti use zeolite. Yang kelima yaitu show tables seperti di bawah ini, maka akan tampil tabel dari database yang telah dipilih. Yang keenam yaitu select bintang from nama tabel, maka akan keluar seperti tampilan di bawah ini. Yang ketujuh yaitu ada ketikkan dash nama tabel. Nah, untuk di CMD ini, untuk semua perintah harus ditutupi dengan tanda titik koma. Selanjutnya, sintak SQL itu ada apa aja sih? Macam-macamnya. Yang pertama yaitu ada create database. Nah, create database ini gunanya yaitu untuk membuat database baru. Yang kedua ada use, itu manfaatnya yaitu untuk membuka database-nya. Yang ketiga ada show, yaitu untuk menampilkan database. Dan yang terakhir ada drop database, itu ya manfaatnya untuk menghapus database. Selanjutnya aturan penulisan DDL. DDL adalah Data Definition Language. Nah, DDL ini biasanya digunakan untuk mengoperasikan suatu skema struktur pada sebuah database. Nah, untuk perintah utamanya dapat digunakan pada DDL ini yaitu seperti create, rename, alter, dan crop. Untuk contoh yang pertama ada create tabel. Nah, create tabel ini manfaatnya yaitu untuk menambah sebuah tabel pada database. Contoh yang kedua ada alter tabel. Nah, alter tabel ini fungsinya yaitu untuk mengubah struktur tabel pada suatu database. Kemudian selanjutnya ada aturan penulisan DML. DML atau Data Manipulation Language adalah sekumpulan perintah yang digunakan untuk melakukan pengelolaan database seperti membuat baru, menambah baru, menghapus, dan menampilkan. Perintah utamanya yaitu seperti update, delete, insert, dan select. Contohnya seperti yang pertama ada select bintang from buku. Contoh yang kedua ada update buku set. Yang ketiga ada insert into buku. Semoga penjelasan yang saya
sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.